Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fitria dengan NIM 2030306048. Saya akan menceritakan sejarah peradaban Islam di kota Solok, yaitu Surau Latia. Surau Latia terletak di Kampai Tabu Karambi, Lubuk Sikara, Kota Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Surau ini didirikan pada awal abad ke-19 oleh Syekh Sialahan. Bangunannya berbentuk menyerupai rumah gadang, rumah adat tradisional Minangkabau. Sejak didirikan sampai sekarang, konstruksinya tidak banyak mengalami perubahan, kecuali bagian dinding yang telah diberi plester dan material atap yang telah berganti dari ijuk menjadi seng. Surau ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah pada tahun 2007. Sejarah keberadaan Surau Latia berkaitan dengan figur Syekh Sialahan, seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di daerah Solok dan sekitarnya. Ia bernama asli Husin bin Mahmud. Sialahan merujuk pada nama daerah di daerah Tanah Datar, tempat ia dulunya pernah berdakwah sebelum pindah ke Solok. Semasa hidupnya, Syekh Sialahan pernah belajar ke beberapa guru. Terakhir ia berguru kepada Syekh Aminullah, cucu dari Syekh Supayang. Namun, saat berdakwah di Solok, ia mendapat hambatan dari kakaknya sendiri, seorang pemuka adat bergelar Datuk Bandaro dengan jabatan Angkulare. Jabatan ini membuat kakaknya cenderung berpihak kepada Belanda. Menurut keterangan yang tertera pada papan informasi yang terpasang di surau, Surau Latia didirikan oleh Syekh Sialahan pada tahun 1880. Versi lain menyebut tahun pendiriannya pada 1902. Surau ini merupakan salah satu bangunan ibadah umat muslim tertua di kota Solok. Secara fisik, bentuk bangunan surau menyerupai rumah gadang dengan atap gonjong. Satu-satunya komponen ruang yang mencirikan sebagai tempat peribadatan adalah mihrab di bagian sisi barat. Surau Latia dulunya digunakan sebagai tempat ibadah, menuntut ilmu, dan kegiatan suluk. Suluk merupakan ajaran tasawuf dalam Islam yang artinya jalan atau cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Tidak semua surau bisa menjadi tempat suluk, karena terbatasnya ulama yang bisa membimbing suluk. Para peserta suluk di Surau Latia berasal dari berbagai daerah, seperti Tanah Datar, Padang Panjang, dan Sinjunjung. Namun, tradisi bersuluk di surau ini sudah tidak dilakukan lagi. Terakhir dilakukan pada tahun 2003. Konstruksi dena bangunan Surau Latia berukuran panjang 21,5 meter dengan lebar 11 meter. Dinding terbuat dari kayu yang dikombinasikan dengan plester atau pasir dan semen. Bagian atap berbentuk gonjong dengan bahan terbuat dari seng, sedangkan kerangkanya terbuat dari kayu dan bambu. Atap ditopang oleh 12 tiang. Peninggalan Syekh Sialahan di surau ini terdapat manuskrip berupa naskah berbahasa Arab dalam abjad gundul peninggalan Syekh Sialahan. Ketika ditemukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok pada April 2018, kondisinya sudah bercerai-cerai dan dibungkus dengan kertas koran. Syekh Sialahan meninggal pada 9 Muharram 1336. Di sisi timur dalam kompleks surau terdapat makam Syekh Sialahan berupa susunan bata berplester. Nisannya menyatu dengan jirat dengan bentuk nisan berbentuk undakan. Pada bagian kepala nisan terdapat 4 buah undakan dan pada bagian kaki nisan terdapat 3 buah undakan. Saat ini, makam Syekh Sialahan telah diberi cungkup dan dibuatkan bangunan yang disusun dengan bata berplester dengan ukuran 4x3 meter. Atap cungkup terbuat dari seng. Selain itu, seperti kebanyakan masjid dan surau tua lainnya di Minangkabau, surau ini memiliki bedug atau disebut tabuah dalam bahasa Minang, bersebelahan dengan surau. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.